Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrandi dari kelas manajemen 22 6B dengan NIM 22093081100055. Di sini saya akan membahas materi mengenai perumusan masalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya akan membahas 6 poin. Yang pertama itu sumber-sumber masalah penelitian, yang kedua menggali masalah penelitian, yang ketiga kualitas masalah penelitian, yang keempat merumuskan latar belakang, yang kelima perumusan masalah, yang keenam tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama itu sumber-sumber masalah penelitian. Ada 5 poin. Yang pertama, observasi merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Kebanyakan keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Masalah penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum mempunyai dasar penjelasan yang memadai, dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Penyelidikan mungkin menghasilkan teori baru, rekomendasi pemecahan masalah praktis, dan mengidentifikasi variabel yang belum ada dalam bahasa literatur. Yang kedua, edukasi dan teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umumnya. Penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga itu kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Yang keempat, masalah sosial dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, seringnya menjadi pendidikan moral dan agama serta pembinaan sikap disiplin. Yang kelima, pengalaman pribadi dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Di sini adapun merumuskan latar belakang, yaitu merumuskan latar belakang adalah menjelaskan topik penelitian masalah yang diteliti dan alasan mengapa peneliti tersebut penting. Latar belakang yang baik harus jelas, logis, dan sistematis. Merumuskan latar belakang penelitian kualitatif berarti menjelaskan masalah yang akan diteliti serta konteks dan alasannya. Latar belakang ini merupakan bagian dari bab pendahuluan dalam penelitian kualitatif, sedangkan merumuskan latar belakang kuantitatif adalah menjelaskan alasan mengapa masalah yang diteliti perlu dipecahkan atau dianalisis lebih lanjut. Latar belakang kuantitatif ditulis berdasarkan fakta, data, dan referensi dari temuan sebelumnya. Permasalahan dalam penelitian sering disebut problema atau metode, dan secara umum dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu problema deskriptif, yang kedua problema komparatif, yang ketiga problema asosiatif atau korelatif. Selanjutnya, menggali masalah penelitian. Menggali masalah penelitian adalah kegiatan menemukan dan merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Masalah penelitian merupakan bagian awal yang penting dalam penelitian. Ada 3 poin. Yang pertama itu identifikasi dan perumusan, yang kedua potensi untuk timbul, yang ketiga kriteria masalah yang baik. Selanjutnya, kualitas masalah penelitian. Kualitas masalah penelitian dapat dinilai dari beberapa aspek seperti rumusan masalah, data yang digunakan, dan metode penelitian yang digunakan. Kualitas penelitian kuantitatif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kaku dan tidak fleksibel. Yang kedua, biasa
bias dan tidak objektif. Yang ketiga, kurang relevan. Yang keempat, variabel yang diukur terbatas. Yang kelima, pengumpulan dan analisis data. Kualitas masalah penelitian kualitatif dapat dinilai dari rumusan masalah, kerangka masalah, dan temuan penelitian serta kredibilitas. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pernyataan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Di sini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian antara lain adalah: yang pertama, rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Yang kedua, rumusan masalah hendaknya dalam bentuk kalimat tanya. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Yang keempat, masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Yang kelima, rumusan masalah. Yang keenam, perumusan masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Di sini ada tujuan. Singkatnya, tujuan penelitian merupakan pernyataan yang mengidentifikasikan arah dari penelitian yang kamu lakukan. Selain itu, bisa juga untuk menginformasikan apa saja data dan informasi yang akan kamu capai dari penelitian tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar kamu tidak kebingungan di tengah jalan. Untuk itu, langkah awalnya bisa dimulai dengan mengetahui 3 jenis tujuan penelitian yang sering digunakan, yaitu tujuan umum, tujuan teoritis, dan tujuan praktis. Selanjutnya, manfaat. Manfaat penelitian merupakan kontribusi penelitian yang kamu lakukan pada bidang keilmuan, dipelajari budaya maupun masyarakat tertentu. Harapannya, penelitian kamu dapat memberikan dampak yang positif pada pembaca tentang masalah penelitianmu. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis berasal dari tujuan penelitian verifikatif, yaitu memverifikasi teori yang sudah ada sebelumnya. Hasilnya bisa jadi memperkuat atau justru menggugurkan teori yang kamu gunakan sebagai acuan. Biasanya manfaat teoritis dipilih ketika penulis ragu atau tidak puas pada suatu teori. Yang kedua, manfaat praktis. Ini adalah manfaat yang menunjukkan bahwa penelitian yang kamu lakukan memecahkan masalah secara praktikal, atau bisa juga menjadi alternatif solusi dari permasalahan penelitian multitik. Selain itu, penelitian yang kamu lakukan juga akan bermanfaat bagi dirimu sendiri sebagai penulis, seperti menoleransi hambatan yang terjadi pada penelitian dan kehidupan sehari-hari, belajar untuk bekerja secara mandiri, memahami bagaimana sebuah pengetahuan dibangun atau didapatkan, dapat memahami bahwa setiap pernyataan memerlukan bukti pendukung. Mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan atau paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.